5 minutes review adalah review saham non-Kompas 100 yang dilakukan untuk teman-teman yang membutuhkan analisa fundamental saham-saham yang teman-teman sudah masukkan ke dalam watchlist. Kali ini kita akan masuk ke saham Arna. Kita akan memulai dengan analisa growth-nya. Bagaimanakah growth dari Arna? Kita bisa lihat bahwa total asetnya bertumbuh, sedangkan total debt-nya bertumbuh juga, namun tidak sesignifikan total asetnya, lebih signifikan pertumbuhan ekuitasnya. Dalam hal ini, total ekuitas menjadi penopang dari pertumbuhan total aset. Karena itu, dengan performa ini, saya akan memberikan centang di sini, karena asetnya bertumbuh. Kemudian untuk likuiditasnya, kita akan melihat apakah ia memiliki low DER atau debt to equity ratio yang rendah dan long term debt yang tidak terlalu signifikan. Kalau kita lihat di sini total debt-nya memang bertumbuh namun tidak terlalu signifikan, dan yang menarik di sini adalah long term debt-nya berkurang. Karena long term debt ini adalah yang memiliki beban interest. Sedangkan di sini kita lihat debt to equity ratio-nya trennya menurun dengan nilai 0,51 atau jauh di bawah nilai 1. Sedangkan di sini long term debt-nya memiliki nilai hanya 3% dari keseluruhan dari total asetnya. Karena itu, untuk kriteria likuiditas, saya bisa memberikan tanda centang juga di sini. Kemudian, kita masuk ke activity, di mana kita menginginkan cash reserve yang cukup tinggi. Di sini kita lihat bahwa cash reserve-nya memiliki tren peningkatan. Saya lebih senang kalau nilainya mendekati angka 100 atau lebih. Namun karena ini di bawah 100, kita harus menjamin bahwa perusahaan bisa membayar bunga utangnya dengan keuntungannya. Dan kalau kita lihat di sini, dari tahun lalu ke tahun ini, tahun 2020, kita bisa lihat peningkatan menjadi 6, dari 34 menjadi 40 atau naik sebesar 6, dan ini merupakan pertanda bahwa keuntungannya cukup membuat nyaman bagi saya. Saya bisa memberikan tanda centang di sini. Untuk profitability, saya menginginkan profit yang increasing. Kalau kita lihat, untuk revenue-nya sendiri sih memang kita bisa melihat adanya peningkatan. Sedangkan untuk net profit-nya dari tahun lalu terjadi peningkatan juga. Net profit margin mengalami peningkatan dan akhirnya return on equity atau perolehan keuntungan yang teman-teman dapatkan sebagai pemilik modal saham juga meningkat. Nilainya juga besar, cukup baik untuk investasi di pasar saham. Karena itu, untuk parameter profitability saya bisa memberikan tanda centang di sini. Dan yang terakhir untuk valuasinya. Kita ingin saham yang murah atau harganya berada di harga yang wajar. Kalau kita lihat di sini bahwa secara PBV dia memang cukup lebih mahal 6,9%, namun kalau ini saya bisa kategorikan harga wajar. Namun yang sangat menarik adalah berdasarkan price to earning ratio dibandingkan IHSG, nilainya cukup tinggi. Diskonnya cukup tinggi gitu ya, jadi bisa naik dari sekarang 735 saat video ini dibuat menjadi sekitar 1000-an menggunakan pendekatan price to earning ratio dari IHSG. Jadi untuk ini kita bisa memberikan tanda centang di sini untuk valuasinya. Dan itu sedikit dari analisa 5 menit yang saya lakukan untuk saham ini, dan saya bisa bilang this is a good company, lebih baik pada fair price but a good company daripada good price but fair company. This one is the category of fair price good company in my opinion. Ini merupakan opini pribadi, dapat berubah berdasarkan ketersediaan data dan bukan ajakan untuk melakukan apapun. Ajakan saya hanya untuk melakukan subscribe ke channel saya. Saya Irianto Petrus Bin Sahardo, terima kasih sudah menonton.